atau dianggap ustadz oleh masyarakat, tapi dalam pengajiannya mencaci maki ustadz-ustadz yang lain. Dan ini yang paling saya risaukan. Kalau sudah sesama ustadz saling mencaci karena berbeda paham, oh ini akan terjadi kerusakan moral adab di tengah masyarakat kita. Dan yang paling saya sesalkan itu, begitu ada ustadz mencaci maki ustadz yang lain, jamaahnya itu takbir, Allahu Akbar. Ya ustadznya tambah gairah gitu kan, tambah semangat mencaci maki gitu. Jadi mestinya kan kalau ustadz kita itu menyebutkan nama seseorang atau menyindir seseorang, kita kan kalau bisa ingatkan, jangan mencaci maki, jangan merendahkan seseorang karena kita berbeda paham. Kecuali memang berhadap-hadapan begini. Gitu. Saya pernah menonton video secara lengkap bahkan kalau misalkan tuh UAS itu disingkatnya itu Ustadz Ahli Subhat, nah, gitu kan. Jadi sementara kan orang udah tahu kalau UAS itu adalah Ustadz Abdul Somad, tapi si Ustadz itu bilang Ustadz Ahli Subhat. Kan orang sudah tahu bahwa UAS yang dimaksud adalah Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Abdul Somad juga tahu kalau yang ditembak itu, yang disasar itu adalah dia. Dan jamaah yang mendengarkannya itu tertawa dengan bangga bahwa UAS itu adalah Ustadz Ahli Subhat. Ini kan di dalam pengajian, gitu. Saya sangat berharap sebenarnya para ustadz-ustadz kita yang ilmunya tinggi-tinggi itu lebih mengedepankan adab. Karena adab itu kan lebih utama, lebih tinggi daripada ilmu kan. Ala adabu qabla ilmi. Adab dulu. Sekarang kecenderungannya adabnya belakangan, ilmunya. Jadi ilmu hanya untuk berdebat. Berdebat hukumnya apa, dalilnya apa, tapi adabnya jadi kurang, gitu. Jadi munculnya adalah dakwah itu mencaci maki, bukan memuji lagi, gitu kan. Ujungnya nanti bahayanya adalah dakwah itu sampah. Nah, ini kan yang muncul adalah sumpah serapah, mencaci maki yang buruk-buruk. Teman-teman sekalian, pastilah kita akan berbeda pendapat. Itu pasti. Khilafiyah itu kan dari dulunya itu. Bukan sekarang aja khilafiyah. Tapi kan khilafiyah itu mestinya kan rahmat. Jadi dengan khilafiyah itu ada pilihan-pilihan. Tapi begitu khilafiyah, perbedaan pendapat itu berselisih dan bertengkar dan mengklaim bahwa ini yang paling benar, yang ini salah, disitulah menjadi laknat. Disitulah dia menjadi mudarat bagi kita. Bukan rahmat lagi, mudarat. Dan sekarang kecenderungannya di situ. Bahwa yang diajarkannya yang benar, alirannya yang benar, kelompok yang benar, yang lain itu tidak. Ini yang ahli sunnah, yang ini ahli bid'ah. Kalau yang begini sunnah, yang begini bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Itu kan luar biasa itu bahayanya buat kita. Jadi seakan-akan tidak ada lagi perbedaan. Perbedaan tak boleh lagi, hanya ada satu mutlak kebenaran dan merasa dirinya paling benar. Inilah yang disebut dengan, saya bilang, tidak beretika. Adab dakwahnya sangat rendah. Gitu. Ilmunya boleh jadi tinggi kalau memang tinggi, tapi kan adabnya ini rendah gitu. Mestinya saya salut. Saya juga menyimak penjelasannya Ustadz Abdul Somad kalau bicara masalah hukum itu, Irfan. Yang paling bagus memang yang disampaikannya. Oke, sampaikan saja 4 mazhab. Kalau misalkan ada 4 mazhab, gimana kalau masalah kunut? Dijelaskannya. Mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Nah, itu kan bagus sekali, sehingga mencerahkan dan mencerdaskan umat. Oke, yang Hanafi begini silahkan, dalilnya ini, yang Maliki begini, dalilnya ini, Syafi'i ini, dalilnya ini, Hambali ini. Oke, pilih. Nah, itu namanya mencerdaskan. Tapi kalau hanyalah salah satu yang kita disampaikan oleh Ustadz, terus inilah yang paling kuat, yang lain itu tidak benar atau salah atau bid'ah, inilah yang bisa menimbulkan caci maki di tengah masyarakat. Sehingga suasana kita sekarang di tengah umat Islam, kita akan terjadi konflik internal. Berantam, bermusuh-musuhan, bergesekan, sindir sana, sindir sini, caci maki, akhirnya kita tambah lemah. Jadi kita akan berantam. Dan itu bisa terulang lagi perang saudara di antara kita hanya karena perbedaan pendapat. Karena adabul ikhtilaf. Ini yang saya bilang kemarin, yang nggak jadi saya pegang mata kuliahnya, adab ikhtilaf itunya yang hilang gitu. Jadi yang hilang dari kita adalah adab ikhtilafnya, adabnya. Profesor Quraisy Shihab, saya punya bukunya karena saya pernah mengajarkan ini. Ada yang hilang dari kita. Nah, itu judul bukunya. Mana bukunya ya? Saya punya bukunya. Ada yang hilang dari kita. Akhlak katanya begitu. Jadi yang hilang dari kita umat Islam itu, kata Profesor Quraisy Shihab, adalah akhlak. Saya punya bukunya karena mengajarkan itu kemarin ya. Baik. Terus dakwah itu mendidik bukan menghardik.
Jadi dakwah itu mendidik bukan berhardik. Jadi kalaupun ada kita menyampaikan dakwah nanti, jangan hardik, jangan bentak. Jangan bentak. Andaikan salah pun dia jangan bentak. Jangan hardik dia, tapi dididik. Karena memang dakwah itu mendidik, bukan menghardik. Karena kalau dididik dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang cerdas, yang dewasa, yang matang. Tapi kalau dihardik, dia akan menjadi pribadi yang lemah, yang penakut, yang pengecut, dan tidak punya harga diri. Kan dakwah itu harus menghidupkan, memuliakan kan? Tapi kalau kita hardik dia, kita caci maki dia, akan hilang kepercayaan dirinya. Oke, yang terakhir, dakwah itu ramah bukan marah. Nah, gitu ya. Dakwah itu ramah bukan marah. Jadi kalau memang berdakwah nanti teman-teman sekalian, yang ramah lah. Kalau saya kan dakwahnya itu dah bijak berdakwah, ya kan? Apa namanya itu? Santun berdakwah, bijak berjamaah. Itu kan quote saya dalam dakwah itu. Jadi santun berdakwah, bijak berjamaah. Itu quote saya di awal yang sampaikan itu. Ini pun sama, dakwah itu ramah. Yang ramah lah. Kalau berdakwah itu yang ramah, ucapannya yang ramah, pilih kata-kata yang ramah. Jangan marah gitu, jangan marah-marah. Jangan ikuti menteri yang sedang turun ke daerah terus marah-marah, mempermalukan orang di depan orang ramai gitu ya. Menteri Sosial kan kemarin marah-marah gitu ya. Dan sekarang trennya suka marah-marah gitu. Enggak, karena dia politisi ya itu urusan dia lah ya. Bukan dai dia. Setidaknya kita sebagai dai mubaligh jangan marah, tapi ramah dalam dakwah itu. Pastilah kita akan hadapi persoalan yang bikin kita marah. Tapi mudah-mudahan kita tidak sampai marah, tetap bisa ramah. Ini adalah etika dakwah di era digital yang bukan hanya sebenarnya melalui digital, tapi juga konvensional. Ini harus kita amalkan. Dan ini tidak mudah. Termasuk saya harus tetap belajar mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Bukan karena saya sudah pandai ini ya. Teman-teman semuanya, bukan karena saya sudah mengamalkan ini semua, saya pandai, tidak. Sambil jalan saya amalkan. Sambil jalan saya belajar terus memperbaiki diri, kalian pun sama. Karena kalau menunggu sempurna secara batin, secara rohani, secara pikiran, emosional, nggak jadi kita berdakwah gitu ya. Nggak jadi. Nah, jadi sambil kita belajar, sambil memperbaiki diri. Oke, ini yang tadi saya dapatkan kiriman ini, dakwah sejuk. Saya dapat quote ini dari kawan-kawan di grup. Jadi dakwah itu mengajak bukan menginjak. Nah, ini diinspirasikan dari surah An-Nahl 125 yang waktu kemarin kita bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Nah, diambilnya dari sana ya. Jadi dakwah itu mengajak bukan menginjak. Saya juga dapat ini juga, quote ini, dakwah itu memahami bukan menghakimi. Nah, ini sangat penting ini, Sarifuddin ya. Belakangan ini semakin banyak ustadz sama kelompok-kelompok tadi. Kita ini dai bukan hakim gitu. Jadi dia sudah beralih jadi hakim bukan dai lagi. Kalau dai kan mengajak.